Film ini dibuka di sebuah kuil Shaolin yang sangat tenang dan dipenuhi semangat latihan para muridnya. Salah satu murid bernama Liang Kun yang suka flexing memamerkan kekuatannya. Hal ini pun memicu teguran dari biksu senior hingga berujung pada pertarungan kecil yang segera dilerai oleh kepala kuil. Liang Kun lalu dipanggil menghadap sang guru. Dalam pertemuan itu, gurunya menyampaikan bahwa ia memang tidak ditakdirkan menjadi seorang biksu. Maka, ia diperkenankan turun gunung untuk hidup di tengah masyarakat. Dengan pesan penting, tetap menjunjung tata krama ajaran Buddha, terutama larangan membunuh. Sementara itu di sebuah hutan, dua pendekar bernama Yan Yue dan Yan Feng tengah menghadapi serangan kelompok bertopeng yang ingin merebut buku rahasia tentang racun. Yan Yue mencoba melawan dengan jurus serangan andalannya, namun lawan telah menyiapkan penangkal khusus dan situasi menjadi genting. Untungnya, Liang Kun yang kebetulan lewat segera membantu. Dengan kemampuan bela dirinya, ia berhasil mengalahkan seluruh begal dan menyelamatkan keduanya. Karena mereka memiliki tujuan yang sama yaitu menuju kota Guangdong, Liang Kun pun mengajak mereka berjalan bersama. Namun, Yan Feng memilih berpisah. Di Guangdong, suasana ramai dipenuhi aktivitas warga. Di tengah keramaian itu, seorang gadis bernama Xiao Xiao diganggu oleh Hu Duhai, seorang pemuda sombong beserta ajudannya. Saat situasi makin tak terkendali, Liang Kun datang dan menyelamatkannya. Ternyata mereka adalah teman masa kecil. Dulu, Liang Kun pernah mencoba membela Xiao Xiao dan kakaknya Belin dari kelompok anak nakal. Meski gagal karena belum cukup kuat, kini ia kembali dan menepati janjinya untuk menjadi pelindung yang tangguh. Usai kejadian itu, ajudan Hu Duhai yang tak terima mengirim anak buahnya membuntuti mencari kediaman Xiao Xiao. Setibanya di rumah, Xiao Xiao mempertemukan kembali Liang Kun dengan Bailin. Pertemuan itu pun penuh kehangatan setelah sekian lama terpisah. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pada malam hari, rumah Xiao Xiao dan Belin dibakar oleh ajudan Hu Duhai bersama anak buahnya. Beruntung Liang Kun berhasil menyelamatkan mereka sebelum semuanya terlambat. Tak tinggal diam, Liang Kun pun segera mengejar para pelaku. Satu persatu anak buah ajudan itu ia kalahkan. Sayangnya, ajudan utama berhasil lolos dan mencari pelindungan pada seorang ahli kungfu pemabuk bernama Tuan Su yang kebetulan di sana. Dengan akal licinya, ajudan tersebut berpura-pura menjadi korban. Karena tertipu oleh sandiwara itu, Tuan Su pun langsung menyerang Liang Kun. Pertarungan sengit hampir tak terkendali, hingga Yan Yue dan Yan Feng datang untuk melerai. Mereka menjelaskan bahwa Liang Kun bukan musuh, justru penyelamat mereka dari serangan begal sebelumnya. Setelah memahami situasinya, Tuan Su pun memutuskan untuk menghentikan pertarungan. Meski begitu, ajudan Hu Duhai kembali kabur. Untungnya, kali ini Yan Yue sempat memberinya pelajaran dengan jurus serangannya sebagai peringatan keras. Usai kejadian itu, Yan Yue dan Yan Feng mengungkapkan ancaman besar bahwa sekte Wangu tengah merencanakan kehancuran dunia persilatan menggunakan racun mematikan bernama Li Hungu. Mereka juga menyimpan pusaka dan penawar legendaris racun itu. Atas perintah guru mereka, Yan Yue dan Yan Feng diminta untuk menyerahkan buku racun rahasia kepada Tuan Su agar bisa bersama-sama menggagalkan rencana jahat sekte Wangu. Tuan Su kemudian mengajak Liang Kun untuk turut serta dalam misi ini. Namun dengan tenang, Liang Kun menolak.
Ia lebih memilih tinggal demi melindungi orang-orang yang ia sayangi. Di sisi lain, ajudan Hu Duhai kembali ke markas dan melapor soal kegagalannya. Karena marah besar, keesokan harinya Hu Duhai pun membawa pasukan terkuatnya untuk menyerang Liang Kun. Namun alih-alih menang, semua pasukan justru dikalahkan dengan sangat mudah. Ia pun merasa putus asa dan mengadu ke ayahnya, Hu Qinyun. Tapi yang ia terima justru kemarahan karena perbuatan onarnya. Ayahnya yang kecewa kemudian menghukumnya dengan mengurungnya di rumah dan melarang keluar sama sekali. Di keesokan harinya, Liang Kun dan Xiao Xiu pergi ke pasar kota untuk berbelanja. Di tengah keramaian, mata Xiao Xiu tertuju kepada jepit rambut cantik. Sayangnya ia tak memiliki cukup uang untuk membelinya. Tak lama kemudian, suasana pasar berubah riuh. Warga tampak berbondong-bondong menuju antrean bubur Jumat berkah yang rutin dibagikan oleh bangsawan dermawan Hu Qinyun, ayah dari Hu Duhai. Sosok Hu Qinyun memang dikenal suka menolong warga, mulai dari membagikan makanan hingga memperbaiki rumah-rumah rusak. Di sela kebersamaan mereka, Xiao Xiu sempat bertanya sampai kapan Liang Kun akan tinggal. Dengan tenang, ia menjawab bahwa misinya berlatih kungfu telah selesai. Kini, ia ingin menetap dan akan selalu berada di sisi Xiao Xiao. Namun, momen hangat itu seketika terusik. Tiba-tiba, seorang pendekar muncul dalam kondisi kerasukan dan mengamuk menyerang warga. Liang Kun dengan sigap menahannya. Tetapi, kekuatan sang pendekar yang tidak terkendali hampir mencelakainya. Untung saja Tuan Su datang dan membantu menenangkan situasi. Setelah sang pendekar dilumpuhkan, Tuan Su menjelaskan bahwa ini semua adalah efek racun Li Hungu dari sekte Wangu. Ia pun kembali mengajak Liang Kun untuk bergabung dalam misi melawan sekte tersebut. Namun seperti sebelumnya, Liang Kun menolak secara halus. Ia merasa tanggung jawab utamanya adalah melindungi orang-orang yang ia cintai. Tak lama berselang, ajudan Hu Duhai muncul dan menyampaikan ucapan terima kasih atas tindakan heroik Liang Kun yang telah menyelamatkan kota. Selain itu, ia juga menyampaikan undangan makan malam dari Hu Duhai sebagai bentuk permintaan maaf dan penghargaan. Meski sempat diingatkan oleh Xiao Xiu akan kelicikan Hu Duhai, Liang Kun pun dengan tenang menerima undangan itu. Ia merasa inilah saatnya yang tepat untuk menuntaskan urusan yang belum selesai. Di malam harinya, Liang Kun menghadiri undangan makan malam di sebuah kapal mewah milik Hu Duhai. Awalnya, Duhai tampak ramah dan menyampaikan permintaan maaf. Namun tiba-tiba ia mengunci kapal dan mengeluarkan gas beracun yang sudah disiapkan. Sambil tertawa puas, Duhai dan ajudannya kabur menggunakan skoci. Meski dalam bahaya, Liang Kun berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar, lalu mengejar mereka. Dalam kekacauan itu, ajudan Duhai tenggelam karena tidak bisa berenang. Saat tiba di daratan dan dilihat banyak orang, Hu Duhai memohon ampun. Liang Kun dengan hati besar sempat memaafkannya, namun ternyata itu hanyalah siasat. Duhai tiba-tiba melempar pisau beracun ke arah Liang Kun, tapi berkat refleks cepat, pisau itu berhasil ditendang balik hingga mengenai tangan Duhai sendiri. Ketika Liang Kun hendak membalas, Hu Qinyun, ayah Duhai, muncul dan melerai. Di hadapan warga, ia tampak murka lalu menghukum anaknya dengan memotong tangannya yang terkena pisau beracun. Ia juga meminta maaf kepada Liang Kun dan menyuruh anaknya pulang untuk merenungi perbuatannya. Namun, sesampai di rumah, di balik sikap lembutnya, Hu Qinyun ternyata menyimpan sisi gelap. Ketika tahu tangan Duhai lumpuh karena racun, ia murka. Semua yang terjadi ternyata bagian dari rencana liciknya menyingkirkan Liang Kun. Ia lalu memerintahkan bawahannya untuk menghubungi dua pembunuh bayaran bernama Nakamura dan Ming Ern untuk menghabisi Liang Kun. Keesokan harinya,
Liang Kun mencoba menjual kerajinan keranjang buatannya dan uangnya digunakan untuk membeli jepit rambut yang selama ini diinginkan oleh kekasihnya yaitu Xiao Xiao. Tapi di tengah jalan, ia bertemu Tuan Su dalam keadaan terluka dan meminta tolong untuk menyelamatkan temannya. Tuan Su lalu membawa Liang Kun masuk ke hutan, namun Liang Kun curiga karena ia tidak membawa arak kesukaannya. Benar saja, sosok yang ia bantu ternyata adalah Ming Ern yang menyamar. Ia langsung menyerang dengan jarum-jarum beracun, tapi Liang Kun berhasil melawan dan membuatnya terkapar. Belum sempat lega, muncullah Nakamura, seorang samurai yang menghormati kehormatan duel. Ia menawarkan pedang kepada Liang Kun sebagai bentuk hormat, namun ditolak. Pertarungan pun tak terhindarkan. Dalam duel sengit itu, Liang Kun akhirnya menang. Nakamura yang kalah ingin melakukan bunuh diri, tetapi dicegah oleh Liang Kun. Kagum pada sikap Liang Kun, Nakamura pun berjanji akan membalas dendam secara jantan lain waktu. Namun, Ming Ern kembali mencoba menyerang dari belakang. Untungnya Nakamura menangkisnya dan justru membunuh rekannya sendiri serta memberikan penawar racun kepada Liang Kun. Ia memberi pesan agar Liang Kun tetap hidup agar suatu saat Nakamura bisa kembali untuk membunuhnya dan ia lalu pergi. Di waktu yang sama, Du Hai mendatangi rumah Beilin. Di sana ia kembali berbuat jahat, membunuh Beilin dan mengkleseketep Xiao Xiao yang tak berdaya. Setibanya di rumah, Liang Kun terkejut mendapati Beilin telah tewas. Ia segera mencari Xiao Xiao dan hatinya hancur saat menemukan sang kekasih telah meninggal dalam kondisi tergantung. Dunia pun seolah runtuh, cinta harapan dan tujuan hidupnya kini lenyap. Yang tersisa hanyalah dendam yang membara. Dengan hati penuh amarah, Liang Kun mendatangi rumah Du Hai. Namun ia telah melarikan diri bersama ayahnya. Mereka lalu menyusun siasat licik menyebar surat palsu dari lokasi-lokasi persembunyian fiktif mereka. Liang Kun pun yang diliputi emosi membabi buta menyerang berbagai lokasi perguruan yang disebarkan Hu Qin Yun, hingga akhirnya dicap sebagai musuh dunia persilatan. Untungnya, Tuan Su datang menyadarkan Liang Kun bahwa semua itu hanyalah jebakan. Ia kemudian menunjukkan markas sekte Wangu sebagai tempat persembunyian Hu Duhai. Dengan menyamar, Liang Kun dan Tuan Su pun menyusup ke sana. Dari kejauhan, mereka melihat Hu Duhai berdiri di sisi pemimpin sekte Wangu. Sosok misterius yang menguasai kekuatan racun Gu. Namun karena tidak mampu menahan amarah, Liang Kun pun menyerang secara spontan. Di sini terungkap bahwa pemimpin sekte Wangu adalah Hu Qin Yun. Sosok yang terkenal dermawan ternyata menyimpan kejahatan yang sangat besar. Seketika, pemimpin sekte membunyikan seruling ajaib yang memanggil pasukan bertopeng. Serangan bertubi-tubi itu dari pasukan bertopeng membuat Liang Kun terdesak dan ia pun berhasil dicekoki racun misterius oleh Hu Qin Yun.
Beruntung berkat kecerdikan Tuan Su dan jurus serangannya, mereka berhasil meloloskan diri. Setelah itu, Liang Kun dirawat di rumah Tuan Su. Sayangnya proses penyembuhan tak mudah. Racun membuat tubuhnya tidak terkendali. Dalam kondisi itu, Tuan Su dan Yan Feng meminta bantuan Yan Yue. Ajaibnya, ketika Yan Yue mendekat dan memberi obat, Liang Kun berhalusinasi memeluk Yan Yue melihat sosok Xiao Xiao dalam tubuhnya dan bersedia minum obat tersebut. Setelah kondisinya membaik, Yan Yue mengungkapkan bahwa Hu Duhai menyebar poster buronan atas nama Liang Kun. Melihat kesempatan itu, mereka memancing Duhai datang ke rumah Tuan Su. Begitu sampai di lokasi, Duhai langsung dikepung dan dipaksa menyerahkan penawar racun. Namun Liang Kun yang masih diliputi dendam tak dapat menahan diri dan langsung menghabisinya. Dalam kekacauan itu, Yan Yue tanpa sengaja menyenggol sebuah kecapi. Anehnya, suara petikan senar membuat Liang Kun tenang. Dari situlah mereka menyadari bahwa racun Li Hun Gu bisa ditenangkan dengan frekuensi musik tertentu. Di malam harinya, Liang Kun masih larut dalam kesedihan. Untuk menghibur, Yan Yue menari di hadapannya. Bunyi gelang di tangannya pun menarik perhatian Liang Kun dan memunculkan ide. Ia akan memadukan bunyi gelang sebagai teknik pertahanan baru untuk menetralkan racun Gu di medan pertempuran. Di keesokan malamnya, Liang Kun bersiap menjalankan serangan terakhir ke markas sekte Wan Gu. Namun sebelum bergerak, Tuan Su menyampaikan kabar penting bahwa sekte tersebut telah menyiapkan 2 rencana jahat. Mereka akan menyusup ke militer kota dengan racun Li Hun Gu, serta mengirim pasukan bayangan untuk menyerang 2 pemimpin aliansi dunia bela diri. Tujuannya tak lain adalah menguasai 2 aliran utama dalam dunia persilatan. Mereka pun membagi tugas. Yan Yue dan Yan Feng dikirim untuk memperingatkan para ketua aliansi. Sementara Tuan Su bersama pendekar lainnya bertugas menyergap pasukan Wan Gu di geng kota. Sedangkan Liang Kun sendiri ditugaskan menghadapi langsung di altar pusat. Setibanya di altar, Liang Kun berlangsung disambut oleh pasukan bertopeng. Seperti sebelumnya, Hu Qingyun membunyikan seruling untuk mengendalikan mereka. Tapi kali ini Liang Kun sudah siap. Dengan tenring yang dikenakannya, ia memantulkan suara tenring dan membuat pengaruhnya melemah. Satu persatu pasukan racun berhasil ditumbangkan. Hingga akhirnya pertarungan puncak pun terjadi antara Liang Kun dan Hu Qingyun. Duel berlangsung sangat sengit, namun dengan kombinasi kekuatan, pengalaman dan jurus baru yang dibantu gelang tenring, Yang Kun pun berhasil mengalahkannya. Dendamnya terbalas dan dunia persilatan pun kembali damai di bawah pelindungan seorang pendekar yang tak hanya tangguh, tapi juga penuh welas asih. Film pun bubar. Oke guys, itulah alur film Ten Tiger of Guangdong Invisible Iron Fist.
Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika suara saya agak bindeng. Sekian dari Anda, sampai jumpa di video berikutnya.